itu mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Regandari dengan NIT 25.3.08.017. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan materi gametogenesis pada ikan. Kemudian di slide pertama itu spermatogenesis. Spermatogenesis adalah pembentukan gamet jantan atau spermatozoa yang terjadi dalam gonad jantan atau testis pada ikan. Di sini mekanisme spermatogenesis itu dibagi menjadi 3. Pertama itu fase mitosis yang diawali sel induk sperma yang disebut spermatogeneum yang terus-menerus membelah diri setelah mitosis. Kemudian yang kedua itu fase meiosis yang bertujuan untuk memotong jumlah kromosom. Kemudian yang ketiga fase spermatogenesis memiliki 4 sel, yaitu spermatid yang bentuknya bulat. Kemudian di slide yang ketiga, tahapan pembentukan sperma itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu spermatogonia, si induk diploid yang membelah secara mitosis. Kemudian yang kedua itu spermatosit, yaitu spermatosit primer masuk ke tahap meiosis 1. Kemudian yang ketiga spermatid, yaitu merupakan hasil meiosis 2 yang berupa sel haploid yang berbentuk bulat. Kemudian yang keempat spermatogenesis, yaitu tahap transformasi bentuk sel menjadi plurifragal. Dan yang terakhir itu spermatozoa. Spermatozoa yaitu sperma yang siap dilepaskan. Dan di slide keempat itu di sini ada anatomi testis pada ikan. Testis pada ikan umumnya berpasangan dan terletak di rongga tubuh bagian dorsal. Di sini terdapat 2 tipe, yang utama itu tipe lobular dan yang kedua itu tipe tubular. Tipe lobular itu adalah jenis struktur ikan di mana sel penghasil sperma atau spermatogonia yang tersebar secara merata di sepanjang dinding lobulus, saluran-saluran kecil yang di dalam testis. Kemudian tipe lobular itu struktur berupa tabung-tabung tubulus yang meluas atau berpusat di bagian ujung kranial. Kemudian slide yang kelima itu oogenesis. Di sini oogenesis adalah proses pembentukan pematangan sel telur atau ovum yang terjadi di dalam ovarium ikan betina. Di sini prosesnya terbagi menjadi 2, itu proses fitogenesis adalah tahap di mana fitologen kuning telur disintetiskan dan dibawa ke ovarium untuk disimpan dalam oosit. Kemudian siklus reproduksi itu oogenesis sangat dipengaruhi oleh sinyal lingkungan seperti suhu, fotoperiode yang memicu hormon gonadotropin. Kemudian di slide yang ke-6 itu ada tahapan perkembangan telur. Yang pertama itu oogenia, proliferasi sel induk melalui mitosis. Kemudian yang kedua itu oosit primer, yaitu pertumbuhan awal atau masuk dalam fase prefitologenesis. Kemudian yang ketiga fitologenesis, itu terjadi akumulasi kuning telur yang secara masif. Kemudian yang keempat itu maturasi pematangan akhir atau oosit di mana proses meiosis dilanjutkan. Kemudian terakhir itu oum, yaitu sel telur matang yang siap dikeluarkan atau mengalami ovulasi. Kemudian perkembangan oosit, yaitu akan memiliki feminitas yang bervariasi selama oogenesis yang diameter oosit yang meningkat drastis hingga ribuan kali lipat akibat akumulasi nutrisi embryo. Pematangan akhir dipicu oleh hormon progestin yang menyebabkan pecahnya membran inti. Dan yang terakhir, terima kasih. Mohon sekian dari presentasi dari saya. Mohon izin bila ada kesalahan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.